Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham mingguan untuk periode 12 April sampai dengan 16 April 2021. Untuk perbankan ya, saya mulai dengan BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, BDMN, BNBN, dan BNGA. Jadi saya membahas mengenai 6 saham ya, 7 ya. Jadi totalnya 7 saham perbankan, termasuk dalam kategori buku 4 ya. Jadi saya mulai dulu dari BBRI ya. Jadi minggu lalu dia mulai rebound ya, setelah dia minggu sebelumnya turunnya cukup dalam ya, dari high-nya di sini kita lihat 4780, dia turun sampai dengan 4210 ya. Kemudian minggu lalu dia turun untuk new low sampai 4150, high-nya juga lower ya. Hanya saja dia close-nya dia minggu lalu sudah ditutup higher daripada sebelumnya ya, daripada minggu sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini secara garis besar gambarannya mingguannya dia masih cukup bagus ya, selama dia bertahan di area yang saya kotak ini ya. Jadi ini kurang lebih support area weekly-nya dia. Jadi minggu lalu dia sudah menguji, sebenarnya minggu ini dia masih menguji area support ini sih. Area support ini kurang lebih kalau kita lihat value-nya ya, ini kurang lebih di area bentar saya lihat ya, 4000 sampai dengan 4190 lah. Nanti 4000 sampai dengan 4200. Jadi dia masih menguji level support itu ya untuk minggu ini ya. Kalau kita lihat dari daily-nya, kita lihat di sini terakhir dia ditutup di 4350 ya. Jadi sudah bertahan di atasnya 4 Fibonacci retracement 23,6% ya, di atas 4300. Jadi yang sudah punya sana saya pasang aja trailing stopnya di 3 level ya. Jadi yang pertama pasang di 4350, dia ditutup di 4350 kan. Kalau turun banyak 4350, lebih baik jual dulu sebagian. Kemudian kalau dia turun lagi di bawahnya 4300, saran saya jual lagi ya, karena dia ada kemungkinan untuk testing lagi area di bawahnya ini yang 4150 ya. Jadi di bawah 4300 jual lagi. Kemudian stop loss maksimum ya, kalau dia turun di bawahnya 4150, saran saya jual dulu untuk BBRI ya, karena dia ada kemungkinan untuk menguji level ini. Kalau kita lihat di sini swing low sebelumnya di sekitar 3960 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita tarik dari panjangnya, ada kemungkinan dia menguji level kurang lebih di area konsolidasi di sini ya. Ini sekitar 3900-an ya. Jadi kalau dia turun di bawah 4150, ada kemungkinan dia sampai ke 3900-an. Kemudian bagi yang belum punya, karena saya kalau mau buy sebaiknya tunggu ya. Kalau kita lihat di sini sebelumnya ya, ini ada area kurang lebih resisten ya, sekitar 4450. Ini kalau di sini 4480 ya. Jadi 4480 itu adalah area resisten yang minggu ini akan dicoba untuk breakout ke atas ya. Jadi mau buy sana saya, kalau mau buy sebagian boleh sih. Jadi kalau minggu ini naik ke atas 4400, buy sebagian dulu ya. Tapi jangan terlalu banyak, karena kalau kita lihat di sini dia masih cenderung untuk menguji level area sideways-nya sebelumnya, sideways ya, dia akhir tahun 2020 ya, sekitar November sampai dengan Desember sebelum dia berhasil breakout ke atas, dia masih cenderung sideways di area yang saya kotak ini nih ya. Jadi minggu ini juga dia cenderung sideways ya secara weekly-nya ya. Jadi dia akan berusaha untuk breakout naik ke atasnya ini ya, minim high-nya yang ini 4480. Jadi kalau mau buy, kalau naik ke atas 4400 dalam minggu ini boleh buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas 4480 boleh tambah lagi ya, buy up atau average up. Maka target price berikutnya kurang lebih di area sekitar 4780 ya. Kalau kita perhatikan di sini 4770, 4780 ya. Jadi itu area target price pertamanya. Kalau dia berhasil naik ke atas 4780, maka ada kemungkinan dia akan menguji level 4880 ya. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya, 4880 ini 4880 ini resistennya cukup kuat ya. Karena sebelumnya dari kenaikan tertingginya pas 950 dia turun, kemudian rebound dia paling maksimum di 4880 ya di candle ini ya. Jadi dia akan menguji level ini dulu sebelum dia berhasil breakout ke 4950. Jadi dia bertahap aja banyak. Kalau naik ke atas 4400 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 4480 buy. Kemudian
Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya, kalau dia berhasil naik ke atas 4, kalau berhasil naik ke atas 480, maka kita lihat di sini ada low-nya di 4540 ya. Ini swing low sebelumnya 4540, di sini kurang lebih ada 4560 ya. Jadi kurang lebih kita ambil patokan sekitar 4540 lah ya. Kalau naik lagi ke atas 4540 boleh tambah lagi atau average up ya. Kalau mau tambah lagi, kalau naik lagi ke atas sini ya 4700 ya. Jadi swing low ini kata-kata bisa dijadikan acuan untuk average up ya, nambah sedikit ya. Sampai ini adalah target pertamanya 4780, sekitar 4770, 4780. Target price itu bukan berarti langsung jual gitu, enggak ya. Kalau dia berhasil nembus ke atasnya 4780, boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Maka targetnya dia akan berusaha untuk break out ke atasnya 4950. Itu untuk BBRI. Kemudian untuk BMRI, saya mulai dari chart weekly-nya dulu ya. Sebenarnya dia juga cenderung sideways ya, lebar ya di area yang saya kotakin ini ya. Minggu ini dia juga cenderung untuk sideways lebar ya, kurang lebih ya seperti ini ya. Untuk BMRI. Jadi kalau kita lihat di sini, dia berhasil dari candlenya ya, dari candlesticknya dia berhasil higher high, higher low, dan higher close ya. Mudah-mudahan minggu ini dia berhasil bertahan di atasnya Fibonacci retracement 23,6%. Jadi dia akan berusaha untuk menembus ini ya, 23,6%-nya tutup gapnya ini ya. Dia berusaha menembus ke atas. Bagi yang sudah punya, saran saya kalau mau pasang trailing stop atau stop loss ya, pasang aja bertahap ya. Jadi pasangnya di 6425, 6325, dan maksimum di 6125. Kalau dia turun di bawah 6125, ada level 6100 ya, dia ada menguji level ini swing low yang terdekat. Tapi menurut saya kalau di bawah 6125 lebih baik jual dulu ya, atau 6100 lah ya. Maka kalau di bawahnya 6100 dia ada kemungkinan untuk turun di bawahnya 38,2%. Kalau dia turun di bawahnya 38,2%, maka ada kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih area yang saya gambarkan ini ya, sedikit di bawahnya Fibonacci retracement 50% ya, kurang lebih. Kalau kita lihat di sini ini angkanya di sekitar 5400 ya. Jadi lumayan jauh ya kalau dia turun dari 6000 ini ya. Fibonacci retracement 38,2% nya. Kalau kita lihat yang belum punya, maaf, nah kali ini saya agak flu ya, jadi agak patok sedikit. Jadi yang belum punya, kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya 6550 ya. Kalau kita lihat di sini hanya terakhir di 6550. Jadi kalau dia berhasil ke atas 6550, yang belum buy boleh buy ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 6550, target berikutnya di 6850 ya. Kurang lebih checkpoint di swing hanya di sini. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6850, boleh tambah lagi atau average up, maka dia akan mencapai target kurang lebih di sini checkpointnya 7075 sampai dengan 7100-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7100, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk tes untuk breakout di atasnya 7450 ya. Jadi ada kemungkinan dia kedepannya masih bisa breakout ke atas 7450 kalau dia berhasil menembus level di atas 7100. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atasnya 6550 buy, kemudian naik lagi ke atasnya ini ya, setelah dia menguji swing high sebelumnya 6850 buy, maka target tertekannya checkpointnya kurang lebih sekitar 7100 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 7100, ada kemungkinan dia akan mencoba untuk breakout di atas 7450 ya. Itu untuk BMRI. Kemudian untuk BBRI ya, kalau kita lihat mingguannya, dia higher low, higher close, dan lower high ya. Jadi cenderung sideways juga. Kurang lebih dia minggu ini masih menguji area sekitar kurang lebih Fibonacci retracement level 23,6% nya. Jadi masih cukup bagus ya sideways-nya ya. Jadi bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya. Kalau kita lihat di sini sekitar 5875 ya. Atau kita menggunakan acuan 5900 ya. Jadi kalau dia turun banyak 5900, lebih baik jual dulu sebagian. Kalau turun lagi di bawahnya 5725, karena saya sih lebih baik jual dulu ya. Atau maksimum ya, kalau tradingnya agak jangka panjang ya, maksimum kalau dia turun di bawahnya 5550, lebih baik jual dulu, karena dia kalau turun di bawahnya 5550, dia akan menguji lagi level Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Kalau kita lihat di sini
Fibonacci retracement level itu cukup bagus ya di beberapa saham ya. Kalau kita lihat di sini di BBNI dia turun swing-nya kena di area Fibonacci retracement 8,2% ya. Jadi mantul rebound buy. Nah, jadi dia kalau turun banyak level yang ini ya, low-nya di sini 5.550 Pak. Ada kemungkinan besar dia akan tes level support yang di sini ya. Ini kurang lebih di area sekitar 5.200 sampai dengan 5.300-an ya. Yang belum punya kalau mau buy hanya terakhir di level 6.100 ya. Kalau kita lihat di sini ada checkpoint swing hanya 6150 ya. Targetnya sudah saya sebutkan di analisa saham sebelumnya ya, di analisa saham minggu lalu. Jadi kalau mau buy, yang belum buy ya, itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.100 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya 6.150 boleh tambah lagi atau buy up ya. Jadi buy-nya 6.100 jangan langsung banyak gitu ya. Buy-nya bertahap aja, 6.100 buy, naik lagi ke atas 6.150 buy. Target pertamanya dia akan menguji level ini ya, kurang lebih 6.375 sampai dengan 6.400. Jadi kita tunggu, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 6.400 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Maka dia akan ada kemungkinan untuk tes level kurang lebih sekitar area 6.700 sampai dengan 6.750 ya. Kalau dia breakout di atas 6.750 boleh tambah lagi atau buy up ya. Targetnya di mana ya? Kita tarik aja extension levelnya. Kalau kita lihat di sini show extension ya, di weekly-nya mungkin lebih jelas. Kurang lebih kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 6.750 breakout ya, ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar di sini ya, 7.950 sampai dengan 800. Sampai dengan 8.000 ya, kurang lebih di area Fibonacci extension 127,2%-nya. Kalau dia naik lagi ke atas 8.000 ya, ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih di area Fibonacci extension 161,8% ya, di sekitar 9.000 sampai dengan 9.100 lah. Itu untuk BBNI. Kemudian untuk BBTN ya, kita lihat weekly-nya dia chartnya ya, bentuknya seperti doji ya. Sebentar saya cek. Ya ini bentuknya memang doji ya. Jadi open sama dengan close ya untuk minggu lalu ya. Kita lihat di sini close-nya dia minggu lalu sedikit lebih tinggi daripada minggu sebelumnya. Hanya saja dia masih jelek ya karena high-nya dan low-nya masih lebih rendah daripada minggu sebelumnya untuk BBTN ya. Jadi walaupun 2 hari ini dia ada kecenderungan untuk mulai berusaha untuk naik dari area ini ya, sideways-nya di bawah ini ya. Jadi bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya di area 1690 dan di 1665. Bagi yang belum punya, itu belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 1770 ya. Atau di sininya kita lihat sama ya, 1770 ya. Jadi kalau naik di atasnya 1770 boleh buy. Maka target pertamanya di mana? Dia akan berusaha untuk breakout di atas Fibonacci retracement 23,6%. Yaitu kurang lebih ya di area sekitar ini ya. Kalau kita lihat ada swing hanya 1875. Jadi kalau berhasil naik lagi ke atas 1875 boleh tambah lagi atau average up ya, atau buy up. Maka target berikutnya kurang lebih sekitar area ini ya, 2000 ya. Kalau kita lihat di sini ya, ada 2000 di sini, area konsentrasi candle resistennya ya, high-nya ya. Jadi kurang lebih 2000 itu targetnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2000, ada kemungkinan besar dia akan menguji untuk breakout di atas 2180. Jadi balinya bertahap aja ya. Bagi belum punya, naik ke atas 1710 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 1875 buy, naik lagi ke atasnya 2000 ya, boleh buy. Kalau kita lihat di sini harganya 2030 ya, saya sudah sebutkan juga di minggu sebelumnya, naik ke atas 2030 buy. Kemudian kalau naik lagi berhasil breakout ke atasnya 2180 boleh buy lagi atau buy up atau average up ya. Itu untuk BBTN. Kemudian untuk BDMN, kita lihat grafik mingguannya ya. Di sini ya, dia sebenarnya testing area antara Fibonacci retracement 50% dan 61,8%-nya ya kalau kita lihat di weekly-nya ya. Jadi minggu lalu dia candle-nya higher low, higher close, tapi sayangnya dia masih lower high ya. Jadi masih testing area kurang lebih dekat antara 50% sampai dengan 1,8% ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya ya, 2 level atau stop loss-nya ya, 2760 dan di level ini ya 2710. Kalau turun di bawahnya 2710 lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia akan menguji level Fibonacci retracement 50% ya, yang
Ya, kalau turun sebanyak 50% yang ini ada kemungkinan dia akan turun lagi. Target penurunannya di mana ya, kurang lebih Fibonacci retracement 78,6%-nya ya. Jadi kalau 78,6%-nya ini kurang lebih di sekitar area sini ya, 2400-an ya. Jadi hati-hati kalau dia sudah turun lagi ke bawah 2710 ya, ada kemungkinan dia breakdown ke bawah 2630. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya kalau mau buy, kalau kita lihat di sini ada swing high 2 ya, 2780, dan di sini 2870 ya, maaf 2870 ya, sama-sama ya. Jadi 2870 dan 2870. Jadi kalau yang mau buy, saran saya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2870 ya, minim ya. Nanti kita buy-nya bertahap, kalau naik ke atas 2870 kita buy, breakout ya. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya ini kurang lebih di area sekitar Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi di sini kita lihat swing high-nya 2960 ya. Ini sama dengan high yang sebelumnya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2960, maka boleh tambah lagi atau average up. Dan kemungkinan dia mencapai target kurang lebih di area Fibonacci retracement-nya 23,6% ya. Kalau kita tarik garis lurus ini ya, kurang lebih ya areanya ya. Sebentar. Jadi kalau lebih areanya sekitar ini ya. Ini adalah targetnya kalau dia berhasil naik ke atasnya 2960, dia targetnya kurang lebih di area sekitar 3160 sampai dengan 3220 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3220, boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Jadi buy-nya bertahap aja ya. Buy pertama kalau dia berhasil naik ke atas 2870 buy. Kemudian naik lagi ke atasnya 2960, tambah lagi buy up atau average up ya. Kalau kita lihat di sini swing high, ini ada high-nya sebelumnya 2960 sama ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, ke atasnya 3160, boleh tambah lagi atau buy up ya. Atau kalau mau ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3230. Kalau dia berhasil naik ke atas 3230, maka target pertamanya ya, checkpointnya ya, lebih di area sekitar sini ya, 3400. Kalau dia naik lagi ke atas 3400, boleh tambah lagi, ada kemungkinan dia berusaha untuk breakout ke atas 3520 ya. Jadi kita bicara mengenai price actionnya, fokus ke pergerakan harganya. Mengenai fundamentalnya ya cek ke laporan keuangan masing-masing ya, saya nggak bahas di sini. Kemudian weekly-nya untuk PNBN ya, jadi minggu lalu dia masih jelek candlenya ya, masih lower low, lower high, lower close lagi ya. Kalau kita lihat di sini dia menguji level supportnya 38, Fibonacci retracement 38,2% ya kurang lebih ya. Jadi di sini kita lihat 38,2%-nya di area sekitar 1000 ya, 1000 sampai 1007 ya, 1000 sampai 1010 lah. Jadi kalau kita lihat di low-nya 1015 ya di sini ya. Jadi yang sudah punya, kalau turun di bawahnya 1015 ya, lebih baik jual dulu karena dia akan menguji level ini ya. Swing low yang di sini kurang lebih sekitar 950 ya. Jadi dia akan menguji Fibonacci retracement 50%-nya ya. Jadi sekitar area 930 sampai dengan 950. Jadi kalau turun di bawahnya 1015 lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia menguji level Fibonacci retracement 50%-nya sekitar 930 sampai dengan 950. Kalau yang belum buy ya, saran saya kalau mau buy tunggu minim kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 1080 ya. Atau paling tidak minim naik ke atasnya 1050 ya. Itu paling cepat ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1050. Tapi saran saya ya tunggu minim 1080 ya. Maka kalau naik ke atas 1080, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout di atas Fibonacci retracement 23,6%-nya. Jadi checkpoint berikutnya ya terdekatnya di 1120. Kalau naik lagi ke atas 1120, maka target terdekatnya dia akan menguji level 1195 ya. Baru kalau dia naik lagi ke atas 1195, ada kemungkinan dia akan breakout ke atas 1250. Jadi buy-nya bertahap aja. Paling awal kalau mau curi start kalau berhasil naik ke atas 1050. Tapi kalau mau agak ke atas sedikit ya sekitar 1080. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya di sini ya. Karena kita lihat di sini weekly-nya dia masih cenderung resiko ya. Karena sebelumnya 4 minggu berturut-turut candlenya merah ya. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Buy 1080 ke atas, buy. Kemudian kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 1120 tambah lagi, itu buy up atau average up ya. Target terdekatnya ya checkpoint istilahnya ya.
checkpointnya sekitar high-nya di 1195 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1195, jadi 1200 ke atas gitu ya, langsung buy, tambah lagi ya, average up. Target berikutnya di 1250 ya. Dia akan menguji level ini ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1250, maka kita tinggal tarik extensionnya ya. Jadi saya double klik Fibonacci. Kalau kita tarik extensionnya ke atas, maka target berikutnya kurang lebih di area Fibonacci extension 127,2%. Kalau kita lihat di swing high-nya di sini ya, yang di dekat area 127,2% ya, yaitu dia di level 1400 ya. Jadi dia akan menguji level 1400 kalau dia berhasil breakout ke atas 1250. Naik lagi ke atas 1400, ada kemungkinan dia mencapai target yang di sini ya, kurang lebih area sekitar kalau kita perhatikan di sini sekitar 1500 sampai dengan 1535 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1400, dia akan menguji level itu. Jadi untuk sementara karena formasi candlenya masih belum terlalu bagus ya, masih cenderung jelek mingguannya, jadi belinya bertahap aja. Mulai dari 1080 ke atas, kemudian naik lagi ke atas 1120, tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1200 ke atas, tambah lagi ya. Kemudian kalau berhasil breakout ke atas 1250, tambah lagi atau buy up atau average up. Jadi santai aja tradingnya ya. Turun di bawahnya 1015 jual dulu. Karena dia akan menguji level 930 sampai dengan 950. Itu untuk BNPN ya. Kemudian untuk BNGA, Bank CIMB Niaga, kita lihat di sini close-nya dia higher close dari minggu lalu, low-nya higher low, high-nya dia higher lower high ya. Jadi ada kemungkinan masih untuk minggu ini dia ada kemungkinan untuk menguji tes. Bentar, ini saya panjangkan dulu. Ini di levelnya kurang panjang ya. Sudah saya tarik garis weekly-nya. Sebelumnya saya tarik garisnya di Fibonacci extension ya. Jadi saya dari titik bawah ke atas ini, kemudian ke koreksinya. Kalau kita tarik Fibonacci extensionnya, di sini dia testing untuk breakout di atas Fibonacci extensionnya 38,2% ya. Jadi si testing ya minggu ini ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 1050 dan maksimum di 985, atau ambil tengah-tengahnya ya 1030 ya. Kalau turun bawahnya 1030, turun jual dulu. Jadi maksimum 985. Kalau turun bawahnya 985, ada kemungkinan dia akan turun terus sampai level ini ya, kurang lebih ya. Kalau kita tarik garis ini di sini, jadi kurang lebih sekitar 900, di sini titiknya 915-an ya. Kalau dia turun lagi di bawah 985 ya, ada kemungkinan dia mencapai target koreksinya di sana. Jadi untuk yang belum beli, kalau ingin beli BNGA, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1085 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1085, boleh buy. Targetnya dia akan berusaha untuk breakout di atasnya Fibonacci extension 50%-nya ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1170, tambah lagi buy ya. Naik lagi ke atas 1200, tambah lagi. Kalau kita lihat swing hanya di sini 1200. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya 1245, boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Jadi belinya bertahap aja. Pertama naik ke atas 1085 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 1200 buy. Kalau berhasil breakout ke atasnya 1245, boleh tambah lagi ya buy up. Hanya saja buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena kalau kita lihat di sini volumenya cenderung masih lesu ya. Dari titik awal Maret dia naik lumayan tinggi ya. Kemudian terkoreksi, volumenya cenderung rendah di sini ya. Dan minggu lalu juga cenderung di bawah rata-rata 5 harinya ya volumenya ya. Jadi jangan terlalu agresif buy ya, secukupnya aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 1085 buy, naik lagi ke atasnya minim, ke atasnya ini ya 1170, kemudian naik lagi ke atas 1200 buy, naik lagi ke atas 1245 buy ya, seperti itu ya. Kalau dia naik ke atas 1245, ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar di sini kita lihat Fibonacci extension 78% sekitar 1340-an. Kalau saya tarik garis di sini ya, ini ada swing high-nya 1290 ya. Jadi ada kemungkinan kalau breakout ke atas 1245, target terdekatnya di sekitar 1290 ya. Itu dia akan menguji level itu ya. Jadi sekian analisa saham BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, BDMN, BNPM, dan bunga ya, BNGA, Bank CIMB Niaga. Jadi saya analisanya menggunakan
teknik Fibonacci retracement dan Fibonacci extension ya. Jadi yang ingin tahu atau belajar lebih lanjut lebih mengenai Fibonacci retracement atau extensions, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi ada linknya, ada 3 video seri mengenai pembelajaran Fibonacci retracement dan Fibonacci extensions. Sekian mengenai analisa saham mingguan tanggal 12 April 2021 sampai dengan 16 April 2021 untuk 7 big bank ya. 7 big banks yaitu BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, BDMN, PNBN, dan BNGA. Sekian dan terima kasih.